Mundur sebentar dari momen ini, sebelumnya Jungdu telah mengabari Ketua Wang bahwa rencananya berjalan. Di tempat lain, Wali Kota, Komisaris serta Presidir Bank bertemu dengan Raja terakhir yakni Ketua Choi. Namun Wali Kota bingung kenapa ia diundang di acara ini. Komisaris berspekulasi ini berkaitan dengan bantuannya melepas Jae-sung dari penjara karena perintah bank. Akan tetapi, alasan ia diundang karena Ketua Choi memberhentikan Presiden Bank dan mengancam Wali Kota jika ia berkhianat, jabatannya akan dengan mudah diganti. Sedangkan Jungdu ternyata sudah berada di rumah bank dan memperkenalkan dirinya sebagai putra dari mantan karyawannya Kim Kyung-ae. Kemudian Presiden Bank mendapat telepon dari istrinya untuk pulang. Tiba di rumah, ia bertemu Jungdu dan dijelaskan situasinya. Dari sini kita tahu bahwa Jungdu bermaksud balas dendam atas kedua orang tuanya yang dijebloskan di penjara. Ibunya dikambing hitamkan atas MLM dan ayahnya atas suap. Ia menambahkan bahwa semua barang antik telah terjual saat ia di kantor polisi 48 jam karena tuntutannya. Selanjutnya seperti yang terjadi, mereka mendengar Sung-il dari telepon, namun Presidir masih santuy, dan mengatakan bahwa uang yang dibayar ke kantor pajak bisa dengan mudah ia ambil kembali. Selanjutnya Jungdu memerintahkan Madam untuk membuang semua uang dari atap gedung. Uang yang bertebangan dari langit itu pun langsung jadi trending topik di Korea. Usai itu Jungdu pun berterima kasih pada Madam, namun Nyonya mengatakan ia hanya patuh pada Ketua Wang dan dia tidak akan membantunya lagi. Jungdu pun berjanji untuk tidak pernah meneleponnya lagi. Momen berikutnya Sung-il bergegas ke markas dan menemukan anggota lainnya yang juga merasa dikhianati Jungdu. Di tempat lain Ketua Choi mengatakan pada Wali Kota bahwa ia telah mengkambing hitamkan seluruh keluarga bank, beserta Komisaris An beserta ajudannya kepala BEK. Ia pun menasbihkan Wali Kota kini menjadi tangan kanannya, dan Wali Kota berjanji untuk menangani Sung-il sendiri. Ketua Choi lalu mengaku berhutang $100 juta dalam bentuk pajak, lalu memberitahu Wali Kota untuk membubarkan Departemen Pajak pada akhir tahun meskipun ia menolak. Selanjutnya Sung-il yang mencari jawaban datang ke kantor Madam. Ia bertanya pada Nyonya di mana Jungdu berada, tapi dia bilang dia tidak tahu. Madam pun menjelaskan bahwa ketika Jae-sung memenjarakan geng dan memojokkan Jungdu, seorang pria menelepon untuk memintanya membantu. Emdam pun menyalakan rekaman telepon itu dan meninggalkan kantor. Sung-il mendengarkan, terkaget, saat suara detektif Deok-bae meminta Nyonya untuk membantu Jungdu. Dia adalah rekan misterius Jungdu. Dengan amarah Sung-il tiba di kantor polisi dan menemui Deok-bae, ia pun menanyakan tentang file awal mula kasus Jungdu. Sung-il menyadari dari awal bahwa temannya inilah yang menghubungkan semua antara dirinya dan Jungdu. Sung-il pun mengirim bogem mentah padanya. Setelah kehebohan di kantor polisi, kedua sahabat itu minum soju bersama. Deok-bae menjelaskan bahwa Jungdu adalah putra mentornya, Detektif Yang. Mereka berdua, bersama dengan Jae-sung, pernah menjadi tim yang sangat bagus. Kemudian suatu hari, detektif yang memberitahu rekan satu timnya bahwa dia takut istrinya terjerat dalam skema piramida. Mereka mulai mengusut, akan tapi kemudian Presidir Bank menyalahkan istri Detektif Yang, dan Jae-sung si pengkhianat, menjebak Bapak Jungdu atas penyuapan. Beberapa bulan setelah itu, Jae-sung memergoki Jungdu sedang menyiapkan penipuan yang menargetkan grup Woh yang Ketua Choi. Seluruh keluarga pun akhirnya masuk penjara. Saat Sung-il memarahi temannya karena men-settingnya dengan Jungdu, sang detektif beralasan bahwa mereka mempunyai musuh yang sama karena itulah ia merasa cocok. Di tempat lain Jungdu terlihat sedang memata-matai Ketua Choi. Momen selanjutnya, Sung-il dipanggil Wali Kota. Ia memperingatkannya jangan sampai seperti Min-sik, karena dirinya pun menyayangkan hal itu terjadi. Di kantor polisi Komisarin An telah dibebaskan, sementara Deok-bae menemui jaksa penuntut Park untuk meminta file dari Ketua Choi. Di tempat lain ada juga pertemuan antara Sung-hye dan Mi-ju di mana ia memberitahunya bahwa saat Jungdu memutuskannya, hal itu dikarenakan ia akan masuk penjara. Di sisi Sung-il, ia kembali ke kantornya dan mengetahui bahwa Komisaris An dipecat. An pun berpesan agar Sung-il menjatuhkan Ketua Choi. Sementara itu Jungdu mengintai putra Ketua Choi, sambil memeriksa file yang dari Deok-bae. Dia menunggu Sung-hye di rumahnya lagi. Ia ingin dia menyerahkan buku Ban Pilgyu ke Sung-il lewatnya. Sung-hye pun lalu mengungkapkan bahwa ia sudah tahu dari Mi-ju alasan Jungdu memutuskannya. Serta ia menyuruhnya untuk memberikan buku itu sendiri. Momen berikutnya Deok-bae mempertemukan Sung-il ke Jungdu. Raksasa ini pun lalu menghajar Jungdu habis-habisan, dan layaknya anak kecil mereka pun berkelahi di taman. Ketika warga melihat, mereka pun melaporkannya ke polisi. Jadilah keduanya dilarak ke kantor.
Malamnya di sel yang sama, mereka tidur berbagi satu selimut. Jungdu memberinya buku ban. Sung-il diyakinkan bahwa Deok Bae tidak pernah tahu bagian penipuan, ia bergerak atas rencananya sendiri dan mengalir alami seperti air. Ia pun menjelaskan alasan kenapa ia membuang uang bank selanjutnya. Sung-il menyarankan untuk bekerja sama lagi untuk menghancurkan ketua Choi. Jungdu lalu melambaikan tangan pada petugas dan menyatakan bahwa mereka telah berbaikan. Misi mereka dimulai dengan mengintai putra ketua Choi, Choi Sang-joon. Mereka berencana masuk di antara dua penjual dan pembeli senjata dengan cara yang sama ketika Jungdu menipu Sung-il. Dan keduanya masuk mendekati kedua pihak. Di tempat kerja keesokan paginya, Sung-il dipanggil ke kantor wali kota. Dalam perjalanan, Sang-joon memanggilnya untuk memastikan bahwa 90 juta telah ditransfer. Sung-il pada gilirannya membangunkan Jungdu untuk memberitahunya. Misi selesai. Di kantornya, wali kota bertanya pada Sung-il apakah dia senang bermain-main dengan putra ketua Choi. Pada saat yang sama, Deok Bae ditangkap oleh penuntut Park. Sedangkan ketua Choi tersenyum menikmati permainan baduknya. Selanjutnya di kantor, Sung-il terkejut akan fakta bahwa ketua Choi tidak memiliki anak. Sung-il pun menyadari bahwa sejak awal mereka telah dijebak. Dan wali kota pun berkata, itulah mengapa kamu seharusnya berhenti ketika aku memberitahumu. Di tempat lain Jungdu pun disergap oleh polisi. Sedangkan mantan komisaris menerima amplop besar dengan senyumnya. Wali kota pun memberikannya penawaran pada Sung-il jika tidak ingin rugi lebih banyak, yakni ia harus bersaksi melawan Jungdu. Itu adalah pilihan realistis dibanding melawan uang dan kekuasaan. Di kantor polisi, Jungdu bertemu dengan Sung-il. Ia tahu bahwa Sung-il telah menjual dirinya. Pulang dari kantor polisi, ia minum-minum dan kembali ke wali kota. Dia mengetahui bahwa An juga terlibat dalam plot itu. Dia pun siap bersaksi melawan Jungdu dan hidup seperti yang diperintahkan. Tetapi sebagai gantinya, dia memintanya agar Departemen Pajak tidak dibubarkan. Pada hari persidangannya, Jungdu dibawa ke gedung pengadilan dengan pakaian penjara. Sung-il juga tiba, dan Sung-il pun bersaksi melawan Jungdu. Dan pengadilan pun memutuskan Jungdu dipenjara 10 tahun. 피고인 양정도 징역 10년을 선고한다. Dalam kilas balik, Jungdu dalam sepersekian detik memberitahunya untuk menemukan simpanan uang tunai ketua Choi yang sebenarnya, dan silahkan bertahan hidup dengan menjual namanya. 2 tahun kemudian, Sung-hee mengunjungi Jungdu di penjara. Ia bercerita bahwa Sung-il sekarang menjadi orang cupu lagi sejak diturunkan jadi karyawan biasa. Di kantor pajak, Sung-il terlihat kesal ketika ia harus mendengar keluhan kakek pemilik resto tempat mereka dulu suka nongkrong. Di tempat lain, wali kota bertemu ketua Choi dan meyakinkannya bahwa Sung-il telah menjalani kehidupan suram kembali. Mereka melanjutkan untuk membahas lingkungan miskin yang mereka rencanakan untuk dibangun kembali, dan wali kota menyuarakan ketidaksetujuannya tentang memaksa penyewa miskin digusur. Setelah itu ketua Choi memberi perintah kepada premannya untuk menghancurkan toko dan rumah di tanah yang ia telah beli, termasuk di sana resto milik Pak Tua. Momen berikutnya Sung-hee bertemu Mi dan mengatakan kepadanya bahwa Jungdu dibebaskan bersyarat lebih awal. Sung-hee pun meminta bantuannya untuk mengumpulkan anggota geng lagi. Untuk meyakinkan mereka agar bekerja dengan Jungdu lagi. Tetapi tidak ada yang tertarik. Di tempat lain, wali kota tiba di lokasi di mana penduduk Maseokdong berdemo. Kemudian ketua Choi memerintahkan anak buahnya yang berpakaian seperti pengunjuk rasa untuk melempar telur ke wali kota. Dalam huru-hara itu, Pak Tua terdorong jatuh dan polisi malah menangkapnya sebagai salah satu pembuat onar. Sung-il, Jungdu serta Madam sama-sama menonton berita itu dan mengenali Pak Tua jadi korban. Jungdu pun menelepon semua geng dan meyakinkan mereka untuk bergabung. Ketika Jungdu keluar dari penjara, seluruh tim menjemputnya dan mereka kembali ke markas untuk rapat tentang bisnis ketua Choi. Sebagian pendapatannya berasal dari jaringan besar perusahaan rentenir yang dimilikinya, serta usai perusahaan MLM Bank bangkrut, ia kini berfokus pada Wohyang Construction. Dalam flashback, Sung-hee sudah menjelaskan bahwa Wohyang Konstruksi ini pun hanya perusahaan boneka dari perusahaan lainnya Kukjin Konstruksi, dan nama ketua Choi pun tak ada dalam struktur kepemilikan, sebab perusahaan tersebut dimiliki oleh Cha Myung-soo, tangan kiri ketua. Namun ia diketahui sering korupsi dengan jumlah yang kecil, karena saking takutnya pada ketua. Sedangkan Jo Sang-jin sekarang menjadi CFO baru Kukjin Construction. Sung-hee menyimpan catatannya dan memberi Jungdu satu informasi terakhir bahwa komisaris An sekarang bekerja sebagai direktur di Kukjin Construction. Dia menyarankan Jungdu untuk berhati-hati padanya. Mendengar semua penjelasan itu, geng merasa ada seseorang yang hilang dari rencana ini. Jungdu menjelaskan bahwa Sung-il saat ini jadi orang cupu, akan tetapi itu ternyata bagian dari rencana,
Sung Il sengaja hidup menipu orang-orang di kantor agar ia tak dicurigai. Sebelum menuju markas, Sung Il mampir ke restoran Pak Tua dan berjanji untuk membawa keadilan kepada orang-orang yang melakukan ini padanya. Di luar, Sung Il menemukan Jungdu menunggu dengan mobil untuknya. Mereka saling tersenyum dan Jungdu menepuk bahunya dengan penuh kasih sayang sebelum masuk ke mobil. Saat mengemudi, Jungdu memberitahu Sung Il bahwa mereka tidak dapat mengejar ketua Choi secara langsung dan Sung Il setuju. Kemudian, Jungdu menangkap bahwa Sung Il masih merasa tak enak membuat Jungdu di penjara, ia pun menyuruhnya untuk tidak seperti itu, karena itu salahnya sendiri yang terlalu emosional. Di angkringan Sung Il bertanya apa yang ingin dia lakukan tentang wali kota, dan Jungdu mengatakan bahwa mereka tidak dapat menargetkannya karena wali kota mengenal mereka. Sambil tersenyum, ia berkata bahwa ketua Wang yang akan menipunya. Di tempat lain ketua Wang dan sekretaris Kim keluar dari penjara dan disambut oleh Madam. 집은 됐고 그럼 어디로? 양정도 정도 그놈 어딨어 지금? Di lingkungan sederhana, ketua Choi menjalani kehidupan berpura-pura menjadi orang sederhana. Di saat itu Jae-sung datang menawarkan informasi yang bisa menaklukkan wali kota, namun ketua Choi bilang, "Nggak dulu." Selanjutnya Madam mengantar ketua Wang ke markas dan memperkenalkannya ke Sung Il. Kembali ke ketua Choi, ia saat ini sedang makan malam dengan wali kota, yang tak diduganya bahwa ketua Choi juga mengajak kandidat wali kota lainnya. Lalu ketua membicarakan Jungdu yang telah keluar penjara. Singkat cerita, acara itu selesai dan kandidat lain mengklaim pada wali kota Chun bahwa jika ia terpilih menggantikannya ia sesumbar akan mengumpulkan pajak ketua Choi. Di markas, Sung Il meminta secara khusus ketua Wang untuk membuat Chun tak jadi lagi wali kota dikarenakan kedekatannya pada ketua Choi. Sung Il berencana menggunakan ketua Wang untuk memberikan sumbangan ke kota atas nama perusahaannya sendiri, Sangjin Group, dan menarik perhatian media. Kemudian ketua Wang memberitahu Chun bahwa dia berjanji untuk memilih Chun lagi, dan bertanya terus terang apakah dia memiliki dana kampanye. Ia pun menambahkan jika Chun terpilih lagi, ia tak akan meminta balas budi atas sponsornya. Momen kemudian Jungdu memberikan peringatan langsung pada ketua Choi bahwa mereka akan mengambil pajak $100 jutanya. Malamnya ketua Choi makan dengan direktur An dan dua kepala Kukjin. Ketua Choi memarahi dua kepala itu karena tak becus mengurus penggusuran, dan sebaliknya ia memuji An karena mengambil tanggung jawab itu beserta akan mengurus Jungdu. Di markas, Jungdu mempresentasikan rencana serangan yang dia buat saat di penjara, tetapi mengakui itu adalah permainan yang panjang. Sung Il menawarkan rencana alternatif yang telah dia kerjakan selama 2 tahun terakhir. Dia membagikannya dan Madam serta Jungdu sama-sama terkesan. Tetapi mereka sadar bahwa awal rencana itu terlalu berisiko untuk dilakukan Sung Il. Mereka perlu orang lain untuk menggantikannya. Selanjutnya orang yang tak terduga datang, yaitu Jin Seok yang bebas dari penjara. Meski Sung Il tak setuju, tapi Jungdu meyakinkannya bahwa ia orang yang tepat. Sung Il menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah penipuan pinjaman. Mereka akan membuat Presiden Cha dan Direktur Jo mengambil pinjaman secara ilegal dengan memberikan angka penjualan yang digelembungkan. Begitu mereka mengambil uang dari bank, Jungdu mengatakan dia akan memberitahu pers. Dan itu akan menghancurkan Kukjin Konstruksi. Selanjutnya Jin Seok mendekati Jo Sang-jin dan menghembuskan angin surak padanya. Akan tetapi Sang-jin marah dan takut pada tawaran ide Jin Seok karena itu berarti ia harus mengkhianati ketua Choi. Namun Sung Il memang tidak menargetkan dia mengiyakan karena ia hanya menanam ide itu di pikiran Sang-jin. Target mereka berikutnya adalah Presidir Cha. Ia pun dibait melalui kemolekan Mijum dan ketika Cha sadar, dia ada di markas dan diperlihatkan pertunjukan kekerasan oleh geng. Selanjutnya Sung Il mengancamnya dengan mengatakan bahwa mereka suruhan ketua Choi yang akan menghukumnya karena korupsi. Namun jumlah yang diperlihatkan telah dicuri Cha yakni 50 juta namun sebenarnya yang asli 100 juta. Mereka sengaja melakukan kesalahan agar Cha hidup dalam ketakutan karena selisih 50 juta uang korupsi itu ketika ia dibebaskan. Beberapa waktu kemudian, Jungdu menunggu Sung Hee dan mengatakan kekhawatirannya pada ayahnya. Sedangkan Sung Il lembur di markas. Akan tetapi ia dikejutkan dengan adanya ketua Choi yang tiba-tiba duduk di markas. 위치가 아주 찾느라고 아주 힘들었어요. 알겠다. 손님이 한 분 왔어 우리 창고에. Ketua Choi tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya ingin melihat wajah mereka. Saat dia pergi, Jungdu bertanya bagaimana dia tahu tentang tempat ini. Ketua mengatakan bahwa inilah alasan mereka tidak bisa mengalahkannya. Setelah kiannya, Sung Il memberitahu Jungdu bahwa ketua mungkin melihat file rencana mereka di meja. Sayangnya, Ketua Choi dan Direktur An sepertinya sudah tahu tentang penipuan pinjaman itu.
Selanjutnya Ketua Choi memerintahkan Direktur An untuk menangkap ketika mereka mencapai ban untuk mengambil pinjaman. Ketika Direktur An menunjukkan bahwa mereka harus mendapatkan buku besar sebelum hal itu dapat merusak reputasi perusahaan, namun Ketua Choi memberitahunya mereka membutuhkan buku besar sebagai asuransi jika Wali Kota Chun tidak terpilih kembali dan tidak masalah menghancurkan perusahaannya sendiri. Ia menambahkan dalam waktu 4 tahun, ia bisa naik menjadi Wali Kota. Momen berikutnya geng berkumpul, karena Jungdu dan Sung-il merasa ada pengkhianat di antara mereka setelah diskusi dengan Ketua Wang dan Ketua Choi kemungkinan mengetahui seluruh rencana mereka sekarang. Namun saat ditanya apakah ada yang mengaku, semua tidak ada yang bicara, Sung-il pun mengakhiri pertemuan untuk mulai bekerja. Di tempat lain, Direktur An menunggu di kafe untuk bertemu sang pengkhianat. Dan orang itu yakni Burner alias Hakjo. Direktur An terkejut mendengar bahwa mereka tidak berencana untuk mengubah rencana mereka. Dia bertanya pada Hakjo apakah dia mengatakan yang sebenarnya dan Hakjo sangat marah dengan tuduhan itu. Selanjutnya Direktur An mengumpulkan semuanya untuk OTT. Saat itu Jin Seok yang sedang menuju TKP memanggil Jae-sung dan memperbarui rencananya. Jae-sung mengatakan kepadanya bahwa Ketua Choi belum meneleponnya untuk informasi bernilai 5 juta itu sehingga ia cukup membawa buku besar dan dipikirkan nanti. Di tempat lain Wali Kota memanggil Sung Hee untuk memintanya berhenti dari pekerjaannya dan membantu kampanyenya. Namun Sung Hee menyarankan untuk menyerah dan memberi jalan bagi orang baru. Wali Kota pun berjanji untuk menunjukkan sisi yang baru dari dirinya. Selanjutnya Direktur An menangkap transaksi itu dan menyuruh Hakjo untuk mengambil buku besar dan langsung menemui Ketua Choi. Di markas geng menunggu berita dengan tegang. Dalam flashback, usai rapat itu ternyata Burner telah mengaku sebagai pengkhianat karena dendam dan Jungdu, dan tim pun mengerti dan ia menyarankan untuk mengganti rencana. Namun saat ini, Burner yang membawa buku besar untuk kemenangan geng ternyata dikejutkan bahwa Direktur An telah mengetahuinya dan menunggunya di rumah si Wibu yang telah berdarah parah. Ia pun sempat memberitahu Jungdu bahwa mereka telah ditangkap. Selanjutnya Direktur An memanggil Ketua Choi untuk memberitahu mereka bahwa pekerjaan sudah selesai. Kemudian geng pun datang dan menemukan Jawang dan Hakjo terluka parah dan segera membawanya ke rumah sakit. Kembali ke kantor Ketua Choi, Wali Kota Chun berkunjung dan mengatakan kepadanya bahwa dia di sini untuk memutuskan hubungan dengan Ketua. Orang tua itu tertawa dan Direktur An masuk dan secara mengejutkan menyerahkan file itu kepada Wali Kota dan Ketua Choi bertanya dengan tidak percaya apakah Wali Kota menanam An untuk mengkhianatinya. Selanjutnya Ketua Choi menanyakan apa yang ia mau dan Wali Kota pun menjawab agar Ketua Choi enyah dari hidupnya. Di markas suasana sangat suram dan Sekretaris Kim dan Ketua Wang mendiskusikan masalah ini dan berniat melihat peluang lain. Sedangkan di kantor, Wali Kota menonton berita tentang kecilnya peluang mereka menang. Dan An yang datang memberitahu Wali Kota bahwa dia telah berhenti dari posisinya di Kukjin dan berniat ingin menjadi wakilnya di pemilihan. Wali Kota yang nampak enggan diancamnya dengan sesuatu yang dia lakukan 8 tahun lalu dan Wali Kota terlihat cemas mendengar itu. Direktur An lalu mengubah topik pembicaraan dan menyarankan Ketua Wang sebagai sponsor mereka. Di tempat lain, Jae-sung mendapat telepon yang dia tunggu dan mendapat 5 juta dari Ketua Choi. Sebagai imbalannya, dia memberitahu ketua rahasia yang dapat mengendalikan Wali Kota. Sedangkan tali hubungan Ketua Wang dan geng nampaknya sudah terputus setelah Wali Kota dan Wakil An telah mencapai kesepakatan dengan Ketua Wang. Di saat yang sama Ketua Choi menelepon Wali Kota, ia mengingatkannya tentang kematian Kim Min-sik 8 tahun lalu. Ketua mengatakan, "Saya mendengar dia tidak bunuh diri." Wali Kota pun kini hidup dalam kecemasan yang luar biasa. Mundur sedikit sebelum Ketua Choi menelepon, di markas Jungdu telah menyelesaikan orasi rencananya dan menyuruh geng untuk berpisah dan tersisa Sung-il dan Jungdu. Sung-il pun bertanya apakah dia tidak akan memberitahu mereka seluruh rencananya, karena mereka akan terluka saat mereka mengetahuinya nanti. Jungdu pun tersenyum sambil mengingatkan Sung-il bahwa ia tetaplah penipu. Selanjutnya sampai di waktu Ketua Choi akhirnya membayar Jae-sung untuk informasi yang bisa membuat Wali Kota menjadi hewan peliharanya. Jae-sung menceritakan bahwa saat tragedi Kim Min-sik dulu itu bukanlah sebuah tragedi, melainkan presidir bank yang membunuhnya dan Wali Kota menutupinya dengan membuat seolah-olah bunuh diri. Mendengar itu Ketua Choi pun tersenyum setuju dan memberikan 5 juta cash. Di tempat lain Miju sedang berada di kantor polisi untuk melaporkan sesuatu, sedangkan Madam menerima telepon bahwa Ketua Wang telah memutus hubungannya dengan Jungdu dan akan bergabung ke sisi Wali Kota agar ia bisa mengambil alih proyek pembangunan kembali. Sementara itu,
Sung Il tetap sendirian di markas karena menunggu seseorang. Momen berikutnya Madam memanggil seorang reporter yang ia janjikan sebuah berita eksklusif tentang penipuan. Selanjutnya Ketua Wang ngopi bersama Wakil An untuk membicarakan tawaran sponsor dan proyek, akan tetapi berita itu juga sampai ke telinga Jungdu, dan membuatnya bergegas menuju tempat itu dan mempertanyakan keputusan Ketua Wang. Akan tetapi ia dihentikan keamanan. Di kantor Ketua Choi, setelah ia menelepon wali kota, dirinya pun ditawarin lagi Jae-sung tentang meringkus Jungdu dan Sung Il. Akan tetapi Choi tak tertarik, namun Jae-sung mengatakan bahwa jika ia memberikan 5 juta lagi, hanya dengan sekali telepon ke Jin Seok, ia akan membuka mulut dan mengatakan bahwa Jungdu dan Sung Il dibalik transaksi gelap tersebut sehingga membuat keduanya akan segera meringkuk di penjara. Mendengar detailnya Ketua Choi pun setuju dan memberikannya uang tunai 5 juta lagi. Jae-sung pun girang dan segera menemui Jin Seok yang telah bebas setelah ia buka mulut dan membuat Sung Il kini diinterogasi dan Jungdu jadi buron. Kegembiraan Ketua Choi pun tak sampai di situ, karena segera setelah itu wali kota datang dan berlutut padanya. Ia pun menyuruhnya untuk tenang dan pulang serta mengingat bahwa kini ia ada di genggamannya. Di kantor polisi, Sung Il diinterogasi, namun malah ceramah di depan Jaksa Park. Ia pun menawarkan sesuatu padanya dan berharap jaksa mendengarnya dan menyetujuinya. Usai dari rumah Ketua Choi, Jae-sung menemui Jin Seok di cafe, akan tetapi itu bukan baik bagi Jin Seok karena Jae-sung tak membagi uang 10 jutanya sepeser pun. Jin Seok pun disuruh tutup mulut jika ia protes dan tak ingin masuk penjara lagi. Di tempat suram lainnya, wali kota balik kantor dengan depresi, lalu Wakil An pun datang dengan berita bahagia bahwa ia telah membawa uang tunai dari kesepakatan dengan Ketua Wang, dan wali kota pun menjelaskan situasinya. An pun menyarankan untuk membuat Pak Bang mengaku dan wali kota setuju. Sedangkan di kantor polisi Jaksa Park pun setuju memberi Sung Il kesempatan setelah mendengar informasi dari Sung Il. Momen berikutnya Ketua Wang kembali ke Madam dan menunggu sebuah berita terbaru dari TV sama halnya yang dilakukan oleh seluruh geng. Di kafe, Jae-sung keluar dengan bangga dan segera bergegas menikmati uangnya, akan tetapi bagasi yang seharusnya berisi banyak uang telah lenyap. Dan sebuah berita terbaru tentang wali kota-kota yang menerima dana kampanye ilegal pun menjadi trending topik. Liputan menyebutkan Ketua Choi lah donatur kampanye ilegal wali kota, di mana dana yang dikumpulkan berasal dari berbagai bisnis pinjaman ilegal, dan disebutkan bahwa dia memiliki tunggakan pajak 100 juta. Berita ini pun juga dilihat Ketua Choi dengan ketar-ketir. Kemudian Jae-sung yang panas dingin menemukan dirinya diborgol oleh polisi berpakaian preman. Dalam video liputan juga terlihat bahwa Jae-sung meninggalkan mobilnya, sementara broker kedua muncul dan orang itu tidak lain adalah Jungdu. Di tempat lain Jungdu berbincang dengan Jin Seok dan berpisah dengan sedih dan mengatakan bahwa Jin Seok harus hidup dengan benar. Nampaknya yang kita duga benar, dalam sebuah flashback di rapat terakhir geng, Jungdu menjelaskan bahwa Jin Seok sengaja masuk dalam rencana Jae-sung dan Jungdu menjelaskan bahwa mereka akan membuat aliran uang yang terlihat Ketua Choi memberikan uang kampanye ilegal pada wali kota. Dipaparkan Jin Seok tahu bahwa Jae-sung akan mengambil uang 10 juta itu untuk dirinya sendiri, lalu Jungdu akan datang dengan alat siwibu dan merampok uang Jae-sung lalu mengantar uang itu pada Ketua Wang yang sedang berpura-pura berpindah sisi. Selanjutnya uang itu diberikan pada Wakil An melalui Ketua Wang dan jadilah uang itu dana kampanye ilegal wali kota. Akan tetapi geng bingung siapakah broker lainnya? Karena broker pertama dijebakan ke Jae-sung sebagai perwakilan Ketua Choi, lalu siapakah broker kedua sebagai perwakilan wali kota? Karena mereka butuh keduanya dalam bukti video. Lalu saat itu Jungdu mengaku bahwa ia telah menyewa aktor yang bersedia masuk penjara. Akan tetapi Madam sempat heran karena ia tahu Jungdu tak punya uang. Namun Jungdu dengan senyum menyuruh geng untuk tenang, dan menyuruh Madam agar fokus mencarikan reporter saja. Sedangkan di kantor polisi, Sung Il selama ini meyakinkan Jaksa Park bahwa mereka harus melakukan rencana itu, karena hal tersebut satu-satunya cara bisa menangkap para tikus besar itu. Kembali ke sekarang, para geng terkejut dan sedih bahwa broker kedua adalah Jungdu. Mereka tahu teman mereka akan sekali lagi masuk penjara. Jungdu pun berjalan ke kantor polisi, dan tersenyum melihat Sung Il saat berpapasan. Mereka pun berpisah dalam haru. Di tempat lain, wali kota menerima telepon dari Ketua Choi. Chun menawarkan 3 pilihan kepadanya. 1. Mereka dapat mengalihkan kesalahan ke An. 2. Ketua Choi dapat menyelamatkan dirinya dengan menghancurkan wali kota tentang kebenaran kematian Min Shik. Atau 3. Mereka berdua bisa mati bersama. Choi tidak menyukai opsi pertama atau ketiga. Ketua yang ketar-ketir menelepon Jaksa Park, namun ia tak bisa dihubungi. Selanjutnya wali kota kedatangan Sung Il. Ia pun lalu mengaku tentang kejadian Min Shik, akan tetapi Sung Il telah mengetahuinya sebelumnya.
Wali kota pun tak bisa mempercayai apa yang ia dengar, namun Sung Il hanya berkata bahwa ia berharap wali kota kembali ke sisi dirinya yang dulu, di mana ia adalah orang yang hebat. Selanjutnya Sung Hee pun menelepon wali kota sekaligus ayahnya. Sung Hee mengenang bahwa selama ini ia tidak pernah ada untuk mereka. Jadi dia memintanya untuk tidak seperti itu kepada warga. Saat dia menutup telepon, kedua wajah mereka basah oleh air mata. Dengan tekad baru, esoknya Chun berpidato di konferensi pers dan mengungkapkan bahwa memang benar dia telah menerima dana kampanye ilegal. Dia berjanji untuk bertanggung jawab atas kesalahannya dan bekerja sama dalam penyelidikan. Dia juga mundur dari pemilihan wali kota dan menyampaikan permintaan maaf yang mendalam. Direktur An menonton siaran dengan kejang-kejang. Sebagai permintaan terakhir wali kota telah meminta Sung Hee untuk menagih tunggakan pajak 100 juta ketua Choi. Dan tim pun sukses mengumpulkan uang itu. Beberapa waktu kemudian, Sung Il kembali menjadi bos dan mengunjungi Choi. Ia pun datang untuk mengatakan bahwa pajaknya telah lunas. Di seberang kota, geng melihat berita bahwa ada seseorang yang menebar uang dari gedung kampus layakannya kejadi hujan uang sebelumnya. Dalam sebuah epilog, Jae-sung yang dendam sedianya akan menusuk dari belakang Jung-do, namun seseorang menghentikannya. Jung-do pun kaget setelah tahu bahwa orang yang menolong adalah Sung Il. Sung Il-hyung, kata Jung-do, akan tetapi orang itu bertanya, apakah kamu mengenal saya? Ternyata orang itu hanyalah orang yang mirip Sung Il. Tamat.